Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang ada. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Erma Johar dengan NIM 031. Nama saya Nur Halimah dengan NIM 024. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Baiklah, yang dimaksud dengan metode itu berasal dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi metode itu adalah tujuan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Nah, menurut beberapa ahli apa sih ini maksud dengan metode pembelajaran itu? Yang pertama adalah dari Darsono yang mengatakan bahwa metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan, sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru yang begitu rupa sehingga siswa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian menurut Ahmadi itu adalah metode pembelajaran itu adalah suatu pengetahuan tentang cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Kemudian menurut Damadi, metode pembelajaran itu merupakan teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individu atau kelompok, agar pembelajaran itu dapat diserap, diimplementasikan, dan dimanfaatkan oleh siswa yang baik. Jadi dapat kami simpulkan bahwa metode pembelajaran itu adalah cara atau jalan yang dicapai oleh guru untuk mencapai materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, bagaimana sih untuk pemilihan metode dan faktor-faktornya? Jadi, dalam kompetensi pedagogi guru sebagai salah satu sumber belajar, berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada bagi kegiatan belajar peserta didik di kelas. Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan itu adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di mana faktor-faktor dalam memilih metode pembelajaran itu, yang pertama itu adalah keadaan muridnya, di mana dengan keadaan muridnya yaitu mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, kematangan, perbedaan individu lainnya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai itu maksudnya adalah menyesuaikan indikator dari kompetensi dasar kurikulum yang digunakan. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu diperlukan pula kurikulum. Selanjutnya itu adalah situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi di kelas. Di situ maksudnya atau situasi lingkungan itu maksudnya adalah bila jumlah murid misalnya tuh banyak gitu, maka metode diskusi itu agak sulit digunakan apabila ruangan yang tersedia itu kecil. Jadi metode ceramah itu harus mempertimbangkan antara jangkauan antara murid dengan seorang guru. Kemudian adalah alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. Bila metode eksperimen yang akan dipakai, maka alat-alat untuk eksperimen harus tersedia di dalam suatu sekolah itu ataupun di dalam kelas itu, sehingga dipertimbangkan juga jumlah dan mutu alat tersebut. Kemudian adalah kemampuan mengajar. Tentunya menentukan mencakup kemampuan fisik, keahlian, metode ceramah memerlukan kekuatan guru secara fisik. Guru yang mudah lelah, kurang kuat, dalam waktu yang lama dalam berceramah, dalam hal ini sebaiknya ia melakukan metode lain sehingga pembelajaran itu akan terjadi secara efektif. Jadi di sini perlunya juga adalah kemampuan mengajar dari seorang guru itu, lihat dari kemampuan fisik seorang guru itu. Kemudian sifat bahan pengajaran. Ini hampir sama dengan jenis tujuan yang dicapai seperti pada poin 2 di atas,
Yang saya bilang tadi, tujuan yang hendak dicapai seperti kurikulum tadi, ada bahan pelajaran lebih baik disampaikan lewat metode ceramah, ada yang lebih baik dengan metode drill dan lain-lain. Kemudian sifat bahan ajar ini, contohnya tadi seperti modul itu kan juga menunjang faktor dalam memilih metode tersebut. Baiklah lanjut. Nah, untuk jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, jadi untuk jenis-jenis metode pembelajaran, yang pertama itu adalah metode ceramah, di mana metode ceramah ini disebut juga dengan metode konvensional, di mana seorang guru itu menyampaikan informasi secara lisan kepada siswanya. Mengapa sih metode ini tuh baik digunakan, atau itu dikarenakan metode ceramah itu praktis dan ekonomis, tidak memerlukan banyak biaya. Karena metode ceramah ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur, sumber baca, atau buku yang kurang ada di sekolah tersebut ataupun di kelas tersebut, sehingga perlunya guru itu menyampaikan informasi dengan lisan atau dengan ceramah. Tapi juga metode ini memiliki kelemahan, salah satunya jika kita menggunakan metode ini secara lama ataupun berkelanjutan, nanti siswa yang ada di kelas itu akan menjadi cepat bosan. Kemudian kita lanjut ke metode diskusi, di mana metode diskusi ini merupakan metode pengajaran yang erat hubungan dengan pemecahan belajar. Metode ini biasanya dilakukan secara berkelompok atau diskusi. Nah, diskusi ini maksudnya untuk apa? Diskusi ini maksudnya untuk antar siswa itu saling bertukar pikiran, karena biasanya ada murid yang mau bertanya atau yang tidak bertanya, jadi dia bisa saling sama-sama antara si peserta didik ataupun kawannya sendiri, karena lebih efektif, lebih mudah gitu bergaul daripada malu bertanya sama gurunya. Kemudian metode ekspositori, di mana metode ini adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu mengenai definisi, prinsip, dan konsep pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah, kemudian dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan juga penugasan. Di mana pada metode ini dia itu lebih ke di mana dosen itu lebih ke menunjukkan ke visualnya gitu. Nah, dia lebih menunjukkan bentuk visual serta teknologi yang digunakan. Seperti yang di dalam gambar itu, dia menunjukkan bagaimana sih cara penugasan atau caranya menggunakan visual gitu. Lebih dilihatkan kepada media atau berbasis dengan pengetahuan yang kita lihat. Kemudian metode praktikum, di mana metode praktikum ini siswa itu mampu melakukan percobaan. Seperti yang di dalam gambar itu, dia itu melakukan percobaan dikarenakan ini berfungsi untuk seorang siswa itu jika melakukan sendiri, maka ia akan lebih paham apa sih ini dimaksud dengan proses itu gitu. Nah, dia dapat melihatnya atau melakukan praktikum action. Yaitu melakukan action atau praktikum, contohnya saja di lab, karena dengan melakukan percobaan itu, nanti dia akan mampu melihat proses dengan nyata dan secara langsung. Jadi, metode praktikum ini juga layak untuk dipakai. Terima kasih. Lanjut ke Erma Johar. Baiklah, di sini Erma akan melanjutkan lagi tentang jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, ada yang namanya juga demonstrasi, yang mana juga seperti kita tahu bahwa demonstrasi sini ini menggunakan benda atau bahan ajar. Biasanya kalau misalnya kita belajar tentang kimia, kita bisa membawa contoh seperti kita belajar tentang asam basa, kita bisa contoh bagaimana sih bentuk senyawa asam, bagaimana suatu basa, seperti itu. Kemudian juga biasa demonstrasi ini ada juga menggunakan bahan ajar. Biasanya bahan ajar itu bisa berupa PPT atau juga bisa berupa majalah yang mana bisa digunakan untuk siswa tuh bisa lebih memahami terkait tentang materi itu. Kemudian ada yang namanya pemecahan masalah. Nah, di sini atau bisa kita kenal dengan problem learning.
Nah, yang di mana kalau pemecahan masalah ini guru ini memberikan kasus dulu terlebih dahulu kepada siswa. Jadi misalnya kalau misal di kimia tuh bisa materi kimia misalnya koloid. Nah, jadi nanti guru tuh tentang, memberikan kasus misalnya, kenapa sih pada malam hari itu ada lampu jalan itu tuh bisa termasuk dengan koloid, apa yang menyebabkan lampu jalan bisa termasuk dengan termasuk terkait tentang materi koloid. Nah, jadi dari masalah itu bisa timbul bagaimana sih prosesnya, bagaimana kerjanya, bagaimana bisa terjadinya, dapat dikatakan bahwa itu tuh koloid. Jadi benar-benar guru tuh memberikan sebuah kasus terlebih dahulu, baru siswa itu memecahkan masalahnya. Kemudian ada namanya discovery atau penemuan. Nah, biasanya kalau discovery ini sebenarnya metode pembelajaran yang membuat siswa itu lebih mandiri. Kenapa? Karena di sini nih siswa dituntut untuk lebih bisa memahami, bisa lebih mencari dan menemukan jawaban dari sebuah penemuan yang mereka dapat atau yang mereka, buat dengan teman sekelompok mereka. Kemudian juga ada metode inquiry. Nah, mungkin metode inquiry ini sudah sangat sering teman-teman atau siswa-siswa dengar bahwa metode inquiry ini adalah metode yang mampu membangun siswa itu menyadari apa yang mereka didapatkan selama belajar itu. Jadi, sebenarnya metode inquiry ini adalah sebuah strategi pelaksanaannya itu biasa guru memberi penjelasan materi terlebih dahulu, seperti yang mereka ajarkan misalnya tentang materi asam basa atau materi koloid dan sebagainya. Nah, kemudian dari materi itu tuh diberikanlah tugas agar guru tuh bisa tahu sebatas mana memang, pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan, seperti itu. Kemudian nanti setelah diberi tugas tuh tidak sampai situ, namun siswa tuh dituntut untuk bisa merangkum dari apa yang sudah mereka pelajari atau sebagai kesimpulannya kalau kita biasa bilang. Kemudian ada metode proyek. Nah, sebenarnya metode proyek ini adalah metode yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan integrasi pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan mereka secara nyata. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik materi pembelajaran. Nah, di sini ada tentang pengertian materi pembelajaran, isi materi pembelajaran, dan juga klasifikasi materi pembelajaran. Nah, apa itu materi pembelajaran? Jadi, materi pembelajaran itu maaf, ini ya. Materi pembelajaran itu adalah suatu bahan berbagai pengetahuan, sikap, maupun juga keterampilan yang dapat ditransformasi oleh guru kepada siswa tersebut. Nah, yang di mana untuk apa adanya materi pembelajaran ini untuk bisa memenuhi dapat mencapai kompetensi demi mencapai tujuan yang diharapkan, seperti itu. Nah, namun untuk isi materi pembelajaran itu banyak sekali, ada yang pertama namanya pengetahuan sebagai materi pembelajaran. Nah, itu adalah merupakan, materi 3 unsur yang sangat penting dalam, materi pembelajaran. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dalam bentuk apa? Pengetahuan itu harus berbentuk fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian ada namanya keterampilan. Jadi materi pembelajaran itu juga sudah dirancang secara pakem kalau misalnya secara memang benar-benar kuat, yang di mana untuk bisa mengasah minat, bakat, kemudian juga memang keterampilan pada siswa, kemudian jadi sehingga siswa itu tidak hanya mendapatkan ilmu, namun mereka juga bisa mendapat dalam bentuk minat dan bakat mereka, kemudian juga dalam bentuk, sikap mereka, kemudian ada juga namanya yang unsur berikutnya yaitu sikap atau nilai. Nah, jadi nilai-nilai apa saja sih yang bisa didapatkan di materi pembelajaran? Ada yang namanya kebersamaan, bagaimana cara mereka berdiskusi. Kemudian ada nilai kejujuran, gimana cara mereka ketika mereka melakukan eksperimen atau percobaan, mereka tidak memanipulasi data yang didapatkan. Kemudian ada juga tolong-menolong, yang di mana ketika temannya satu tidak bisa menjawab, siswa yang lain bisa membantu, seperti itu. Jadi tidak saling menjatuhkan, jadi mereka saling menolong, seperti itu. Kemudian ada juga semangat dan minat belajarnya, kemudian ada semangat bekerja juga. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi materi pembelajaran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga sini ada materi pembelajaran yang tadi saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat, kemudian juga di sini ada isi materi yang tadi saya bilang ada 3 unsur penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, ada sikap nilai juga. Kemudian ada klasifikasi. Nah, di sini klasifikasi di sini adalah bentuk fakta yang yaitu bentuk yang dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, jadi fakta ini tidak bisa kita menghayal, tidak bisa kita menghalu dan sebagainya, namun ini benar-benar yang nampak di depan mata kita, yang mana memang
bisa kita lihat yang telah diuji juga, seperti itu. Kemudian prinsip, yaitu hubungan antara 2 atau lebih konsep telah teruji. Jadi prinsip-prinsip ini sih yang benar-benar sudah sangat matang yang kemudian mereka tidak bisa lagi diubah untuk apapun. Jadi memang prinsip ini sudah suatu hubungan antara 2 atau lebih konsep yang memang sudah teruji, jadi tidak bisa lagi diubah-ubah. Kemudian prosedur yang itu menjelaskan langkah-langkah seperti misalnya kalau kita melakukan prosedur eksperimen itu ada juga prosedur kerjanya. Kemudian ada konsep, yaitu abstraksi kesamaan keterhubungan antara benda dengan sifat. Nah, terakhir yaitu penerapan. Nah, penerapan di sini adalah kami mengambil contoh tentang teori atom, yaitu kami menggunakan metode ceramah dengan tanya jawab. Mengapa kami menggunakan ceramah? Karena atom ini kan bersifat abstrak, kita tidak bisa melihat secara nyata. Jadi memang jalan satunya menggunakan ceramah, yaitu guru memberikan materi terlebih dahulu, nanti apabila siswa itu tidak mengerti bisa melakukan tanya jawab. Kemudian asam basa. Asam basa mungkin teman-teman sudah sangat tahu apa saja sih contoh asam basa, bentuk praktikumnya juga tahu. Jadi memang asam basa di sini bisa digunakan secara ceramah, tanya jawab, demonstrasi, itu membawa benda yang memang merupakan benda asam mana yang juga basah. Dan juga eksperimen itu bentuk percobaan dan ada self volta itu bisa juga tanya jawab, diskusi dan eksperimen. Next, Ma. Oke, bentar. Nih. Baik, udah record kan? Udah. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Seperti tampilan di PPT, tak ada gading yang terletak, begitu pula dengan presentasi kami. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang sempurna, pasti selalu ada kekeliruan. Jadi perlunya partisipasi saran teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 3, apabila kesalahan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.